ini mantapkan kerukunan umat dan angkat umat beragama, beramar ma'ruf nahi munkar, jalani kehidupan khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Indonesia Jaya. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, yang kami hormati PJ Bupati Garut dan seluruh tamu undangan yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perkenan dan hidayahnya. Pada hari ini Kamis 1 Agustus 2024, kita semua dapat hadir guna mengikuti acara evaluasi penyelenggaraan haji dan tasyakur bitimah tingkat Kabupaten Garut tahun 2024. Salawat dan salam kita juga limpahkan pada junjungan alam baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin yang berbahagia, mengawali rangkaian acara pada siang hari ini, kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya kita dengarkan Komandan Kalam Ilahi yang akan dilanturkan oleh Bapak Rizal Mustafa. Disilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. وكان الله شاكرا عليما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان
ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم Pembacaan doa oleh Kiai Haji Asir Zakaria. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma i'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina وأولادنا وإخواننا من النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. الحمد لله والشكر على نعم الله والصلاة والسلام على رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. Berkat pertolongan ya Allah dan inayah ya Allah serta ikhtiar kami yang maksimal ya Allah, pada tahun ini, tahun 1445 Hijriah, bertepatan dengan tahun 2024 Masehi. Alhamdulillah wa syukurlah, kami dapat menyelesaikan tugas yang berat dan mulia ini. Kami dapat menuntaskan dengan segala keikhlasan, dengan segala kemuliaan dan kehormatan ya Allah. Ibadah haji tahun ini kami mampu melaksanakan dengan aman, lancar, sehat dan sukses ya Allah. Itu semua tiada lain karena pertolongan dan inayah-Mu. Untuk itu ya Allah ya Tuhan kami, berilah senantiasa kepada kami kemampuan dan kekuatan serta inovasi-inovasi baru ya Allah untuk memberikan layanan yang prima kepada tamu-tamu ya Allah, untuk memberikan bantuan yang baik terhadap tamu-tamu ya Allah, karena memberikan pelayanan kepada haji adalah merupakan kehormatan, syarafun wa karamatun dan kemuliaan serta mas'uliyatun dan tanggung jawab ya Allah. Tiada dan tidak upaya kecuali Kamu Allah ya Rabbal alamin. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa adkhilna al-jannata wal nar wa adkhilna al-jannata wal nar
وادخلنا الجنة والأبرار برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين 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 يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya oleh Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat kepada Bapak Dr. Andes Haji Ajeng Mustajab MSI disilakan. Izin saya terlambat karena saya harus kacau lagi di Kabupaten Tasik. Ada undangan yang harus sama-sama tidak boleh diminta jangan diwakilkan. Padahal yang tidak boleh diwakilkan itu cuma dua, panggilan istri sama panggilan laki tidak boleh. Perlintasan seperti ini bisa, tapi tergantung siapa yang memberi itu yang jadi izin kepada mudah-mudahan Bapak Sehat bisa mungkin Jawa Barat
kejadian itu pemerintah Arab Saudi langsung membuka dalam 1 tahun membuat terowongan jadi supaya jalur bisa. Apakah berhenti persoalan itu? Tidak. Ada yang ketika terowongan selesai tapi di jamaah jatuh orang bersumbang. Berhenti di situ tidak. Ada yang tidak diduga-duga di Mina banjir, kemudian kebakaran, hampir setiap tahun. Bahkan sistem yang mestinya tidak boleh terjadi, tapi karena kehendak Allah pernah terjadi jemaah kebakaran tahun 2016, 2013 atau 2000. Maka ujian itu haji itu darurat, haji itu adalah ujian, haji itu adalah cita. Lalu kemudian kalaupun mendapatkan keberkahan, kenikmatan itu adalah bonus. Maka kami setiap tahun selalu mengevaluasi 2. Pertama, sistem. Yang kedua, perilaku. Bapak dan Ibu sekalian, secara sistem penyelenggaraan haji tahun 2014-2024 bagus. Kalau menurut saya tanpa celah. Tapi ada sifat perilaku yang harus dirubah. Masih ada, mohon maaf, masih ada oknum-oknum KBHU yang hanya mengedepankan kepentingan pribadi, sehingga mengganggu sistem. Yang mestinya jemaah haji begitu datang hotel itu tidak bisa masuk hotel sampai 1 bulan. Dan yang dibully dan yang dihujat oleh netizen dan masyarakat bukan oknum, tapi kemenangan atau penyelenggara secara keseluruhan. Padahal di dalamnya itu ada oknum yang merusak sistem. Apa yang dirusak? Ketika jemaah haji masuk di hotel, lalu kemudian oknum itu merubah nama nomor hotel hanya untuk mengedepankan kepentingan dia sendiri. Yang mestinya masuk 440 karena ada oknum cuma menulis 2 orang, 3 orang kepentingan dia sendiri dan tidak segan menyatukan yang tidak boleh dilarang suami istri bersatu dalam satu kamar. Sistem di sana disatukan di situ. Pertanyaan saya, siapa yang bisa menjamin ketika pas arus dia tidak melakukan sesuatu yang dilarang? Maka jadi viral karena jemaah haji sekian orang tidak bisa masuk hotel di beberapa hari. Itu sistem. Oleh karena itu saya ingin mengajak kepada seluruh yang terlibat pada penyelenggaraan haji, terutama para KBHU se-Jawa Barat tentunya, mari jadikan kemitraan itu dijadikan kemitraan persahabatan yang abadi. Ketika ada kekurangan, mari kita saling menutupi, dan ketika ada kelebihan, mari kita saling bersyukur. Jangan ketika ada kekurangan itu kasih haji tidak bersyukur. Kalau kemudian ada keberhasilan, ini hanya kami yang mengupayakan, dan tidak ada, masih ada. Ketika ada orang menjual jasa orang lain, ini ponokan hasil saya. Kenapa saya bisa berbicara seperti itu? Saya saksi. Dan tidak ada yang dan tidak malu diri. Tidak malu diri. Petugas itu harus meyakinkan, memberikan kenyamanan kepada seluruh jemaah yang ada dalam satu kloter. Pasti mereka dilayani, pasti dia mendapatkan makanan, pasti dia harus mendapatkan obat, pasti dia harus melayani kesehatan. Karena ada jemaah haji dalam satu rombongan itu sakit, padahal sakitnya cuma pilek biasa. Petugas sedang evakuasi jemaah haji yang sakaratul maut ke rumah sakit. Lalu kemudian dia datang dimaki-maki, dihujat habis-habisan dimarahi. Dan perilaku-perilaku yang lainnya nampak di sini. Maka kami tidak ada keraguan, ini berlaku untuk ASN. Oknum yang seperti itu tidak layak bergabung untuk menjadi penyelenggaraan haji tahun 2040. Karena merusak, karena
bocor sedikit yang tidak cepat dibaik. Kira-kira seperti itu. Bapak dan Ibu sekalian, kemarin saya mengikuti rapat evaluasi dan reuni di salah satu KBRI. Dia mengatakan kepada Ibu sekalian, KBRI itu Pak Kamil dan seluruh jemaah haji demi Allah bahwa seluruh aset yayasan yang ada di sini itu dari mulai 50 tumbak sekarang hampir 3 hektar, demi Allah 90% itu infak sedekah dari jemaah haji. Saya katakan berarti kekayaan Bapak itu ada hasil tetes keringat dari anak buah saya yang mengurus haji. Iya, saya ini hanya cuma hadir saja. Bapak dan Ibu sekalian, kalau haji mabrur jaminannya sudah, maka saya pernah Bapak mohon maaf kalau haji itu jaminannya sudah, maka kalau jemaah haji Kabupaten Garut atau jemaah haji Indonesia masuk surga karena kemakmurannya, jangan sombong KBIH yang paling depan masuk surga karena kemakmuran. Tapi justru para penyelenggara haji yang mengurus haji mungkin Bapak dan Ibu tidak tahu ketika memastikan jemaah haji itu visanya sudah turun, dia itu tidak bisa turun karena khawatir jemaah hajinya tertinggal. Atau ketika Bapak dan Ibu tidak tahu bagaimana mereka itu harus mengusung pangan, khawatir jemaah hajinya terpisah dengan keluarga dan rombongan. Bukan ngeluh Pak. Mari kita bangun bahwa kemitraan itu harus dijadikan persahabatan yang abadi. Jangan cuma hanya mengedepankan kepentingan pribadi, sehingga akan mencampakkan dan menampilkan hasil kerja keras ya, orang-orang kami yang ada di Bapak dan Ibu sekalian. Ini hanya kan hanya namanya evaluasi. Berarti harus menyampaikan kekurangan lalu kita perbaiki saja. Apakah semua? Tidak. Hanya ya segudang kebaikan kalau terganggu dengan kesalahan, maka segudang kebaikan hancur dengan setetes, sempurna enggak. Tapi kami ikhtiar untuk memaksimalkan memberikan pelayanan yang baik kepada seluruh jemaah haji. Bapak dan Ibu sekalian, PJ ini tolak ukur kepada saya. Terima kasih ke Dinas Kesehatan ada yang menghadirkan. Jadi kalau berbicara takdir selesai Pak. Tapi ikhtiar Dinas Kesehatan dengan Kementerian Agama berdampak luar biasa. Tahun 2023 angka kematian di jemaah haji Jawa Barat itu 119. Tahun 2024 itu angka kematian 70 orang, turun 40%. Bukan bersyukur Pak, tapi mari kita tingkatkan angka kematian jemaah haji di Jawa Barat itu supaya lebih menurun. Bapak dan Ibu sekalian, saya itu bersyukur Pak ketika pasca Al-Husna itu tanggal 13 hari tasbih itu yang meninggal cuma 30. Estimasi saya itu nunggu 25 hari ke depan itu menunggu kepulangan ya 25 hari ya paling menambah 30. Oh ternyata lebih banyak menunggu saat menunggu kepulangan daripada menunggu pelaksanaan haji. Sesungguhnya kepada Ibu sekalian, orang itu angka kematian itu harus menurun karena orang sudah hajinya sudah beres, tinggal menunggu kepulangan. Ada penyebab. Ya kalau berbicara takdir ya selesai lah, nggak usah disampaikan, nggak usah ada ikhtiar. Tapi ada yang harus diikhtiarkan.
setingginya kematian adalah aktivitas mobilisasi jemaah haji yang terlalu capek. Nah, mohon maaf karena hampir 90% jemaah haji Jawa Barat itu tergabung dengan KBH. Maka saya itu menitik beratkan yang ketua pembimbingan. Kenapa ketika dari data kedatangan menunggu Armusna itu 30, tapi setelah Armusna menunggu kepulangan malah jadi 40. Salah satu pokoknya itu penyebab mobilisasi sehingga jemaah haji kelelahan. Umroh terlalu berlebihan. Umroh boleh, tapi saya minta kekuatan pribadi jangan disamakan dengan kekuatan jemaah. Bagi kita umroh tiap jam tiap menit kuat mungkin, tapi kan jemaah tidak. Maka saya minta mengukur kekuatan fisik kita itu harus melihat kekuatan fisik jemaah yang paling lemah kan fisiknya. Tapi kalau usia itu tidak jadi kurang, tahun di ada usia. Tapi kan harus dilihat kondisi fisik. Maka di situ Pak, ada orang yang tanpa dosa. Begitu umroh pagi-pagi berangkat 90, lalu kemudian pulang menjadi 95. Itu yang lima mana? Sakit Pak, 2 rumah sakit tanpa dosa. 85 sorenya berangkat lagi. Pulang 80. Berarti sudah 10 dalam 1 bulan sakit. Dari 10 meninggal tanpa dosa. Mudah-mudahan cuma masuk surga ini. Kan yang dihujat, yang disalahkan bukan mereka, tapi penyelenggara. Jadi umroh silahkan, hanya harus di Bapak dan Ibu sekalian, tahun 2025 usia istri itu semakin tinggi dan akan semakin terus menaik. Puncaknya menurut hitungan saya, puncaknya jemaah haji dalam satu kloter lansia semua itu 7 tahun ke depan. Tidak ada jemaah haji yang usia 60 di atas 60 semua 7 tahun ke depan. Maka dengan ikhtiar istiqoah kesehatan Bapak Ibu sekalian, ada istiqoah ke kiai ke asuh, urusan mau urusan amplop kan kayak seperti bermaslahatan supaya hajinya bisa lancar, kemudian ya tidak terjadi sesuatu. Dan Bapak Ibu sekalian perlu sampaikan, siapapun dirjennya, siapapun menterinya, kalau bina tidak terpenuhi, harusnya tidak terpenuhi 2 hal, saya yakin tidak akan bisa terselesai. Kepadatan pasti terjadi. Bina itu bukan jemaah haji tidak masuk tenda, hanya padat diam. Kalau masuk tenda semuanya masuk. Lalu kemudian ada yang bertanya, kenapa ada jemaah haji yang tidur di lorong pilihan itu? Dan rata-rata lelaki yang pergi ngerokok, tempat bermaletin. Betul Pak? So, rata-rata yang sudah ngerokok. Kalau masuk, iya padat. Kalau masuk, kalau padat, iya. 2 hal. Pertama, kalau mau sesuai dengan harapan dan representatif, bukan ditambah kuota, kurang sesuai dengan kondisi ini. Tapi tidak menyelesaikan masalah, malah berprotes karena antrian semakin panjang. Kedua, bangun bina dan sediakan kamar sejumlah jemaah haji yang akan masuk ke dalam kampus. Itu insya Allah terselesai. Sepanjang belum ada itu, kondisi bina akan seperti itu. Bahkan sekarang itu harus bersyukur semestinya. Yang tadinya di Mina jadi, sekarang semuanya di Maisi. Sedikit dekat dengan zaman. Dan kemudian ini
kemarin ada inovasi baru, yaitu program Murur. Awalnya nolak semua. Ketika saya datang beberapa hari menjelang Armusna yang ditargetkan 25% untuk satu kloter baru terpenuhi 30% dari 25% yang dibutuhkan. Maka saya secara administratif bahwa Murur wajib dilaksanakan. Secara syar'i Kementerian Agama tidak memutuskan sendiri, tapi hasil kajian dari berbagai ormas, NU, dan pandangan-pandangan itu yang dipakai. Kenapa Murur harus dilaksanakan? Untuk mengurangi kepadatan di Musdalifah. Musdalifah itu luasnya 8 hektar, dipakai pembangunan toilet sebanyak 2 hektar. Jadi tinggal maka harus keluar dari harus tidak boleh masuk Musdalifah sebanyak 50.000 untuk jemaah haji Indonesia. Kenapa? Mina Jadid tidak dipakai. Dulu ketika di Mina Jadid dari Arafah langsung ke Musdalifah. Sekarang kan untuk tahun depan kalau ada kemungkinan Murur Tanajur yang terpola. Artinya ketika dari Arafah lintas di Musdalifah yang dekat dengan jamaah dan tujuan anu kolor kaurus anu ora teka ganggu. Tapi tong diartikan lain Bapak J. Barangkali itu yang saya sampaikan. Mohon maaf segala kekurangan dan kelebihannya. Demikian yang saya sampaikan. Terakhir, insya Allah tahun 2024 pemberangkatan jemaah haji Jawa Barat 70% melalui Bandara Kertajati dan 30% melalui Bandara Soekarno-Hatta. Karena akan menggunakan pola pemberangkatan haji donasi per wilayah. Jawa Barat sebagai Soekarno-Hatta mungkin asrama hajinya di Pondok Gede, tapi orang Jawa Barat akan menerima mengurus jemaah haji dari Jawa Tengah yang berdekatan di Cirebon. Itu Garut kemungkinan ke sana. Yang sedang kami pikirkan jangan sampai terganggu kenyamanan jemaah. Pas track Pak. Kalau sekarang kan Garut itu pas track sana lagi di bandara itu, tapi langsung ke bis dan ke hotel. Kelebihannya jemaah haji tembus barang bawaan ya, tapi langsung ke kamarnya masing-masing di pintu kamar. Kalau ada yang protes Pak, tetap saya mencari-nyari belum ada di pintu hotel, masih di pintu. Kira-kira itu. Demikianlah yang saya sampaikan. Bahwa mau kita kalau saya Berikutnya sambutan BPI Bupati Garut kepada Bapak Dr. Andes Haji Barnas Ajidi MMPD disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Kanwil Provinsi Jawa Barat atau yang mewakili, karena beliau sudah dari semalam akan mendahului karena ada acara di Tasik. Kemudian yang saya hormati Kepala Kabinet Kabupaten Garut yang sedang mengantar akan keluar, tapi ada Pak Kasih. Kemudian saya juga ditemani oleh Pak Asisten, mohon Asisten. Di sini ada orang tua saya, Ketua MUI, Ketua MIPI, FK KMI AU, Ketua Forum Perhubungan Agama, terus juga ada Pak Kabar, Ibu Kabar dan jajaran, para kepala KUA Kabupaten Garut, pimpinan Ormas Islam se-Kabupaten Garut, kepala madrasah, MIN, FTSN dan MAN, atau Bapak Ibu yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur
kita bisa bersilaturahmi dalam rangka evaluasi penyelenggaraan haji dan tasyakur binikmah tingkat Kabupaten Garut tahun 2024, dan juga yang lagi baik dari Dandim, Polres, Kajari. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, alhamdulillah penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024 berdasarkan hasil penyampaian dari media bahwa penyelenggaraan relatif aman nyaman. Lalu kemudian termasuk tertib, dan dilihat dari jumlah kematian itu menurun. Artinya bahwa penyelenggaraan ini terlaksana dengan baik. Kekurangan-kekurangan pasti selalu ada. Sebelum saya menyampaikan tentang urusan kehajian, jadi perlu disampaikan bahwa Kabupaten Garut ini sedang menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang insya Allah kita itu akuntabel. Artinya segala sesuatu itu berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya, bisa dipertanggungjawabkan baik jumlah maupun administrasi. Dan saya mengharapkan bahwa di dalam penyelenggaraan urusan pemerintah tidak ada hal-hal lain kecuali menyampaikan kepada seluruh ASN, pejabat di lingkungan Garut, tidak boleh ada hal-hal lain kecuali bekerja, tidak boleh ada korupsi dan lain sebagainya. Sehingga saya menginginkan Kabupaten Garut ini aman, tentram. Nah kemudian saya juga sudah menyampaikan bahwa di dalam pelaksanaan pembangunan tidak hanya melaksanakan pembangunan fisik yang sifatnya kemanusiaan, tapi kita harus membangun juga yang bersifat batiniah. Hari ini saya menandatangani bahwa seluruh pegawai saya gilir untuk bisa sholat subuh berjamaah di masjid. Walaupun ada pemaksaan, mungkin nanti akan ada yang biasa bisa melaksanakan ibadah di tempat yang kita sebut tempat yang suci untuk beribadah umat Islam. Nah kemudian berikutnya kalau bicara haji, tentu kita sudah tahu bahwa haji itu adalah sesuatu yang diwajibkan bagi orang yang memang seharusnya bisa pergi, yaitu sehat, lalu kemudian juga punya biaya dan lain sebagainya yang memang sudah ditetapkan. Semua orang banyak yang memiliki harta atau uang untuk pergi. Itu tidak cukup hanya memiliki uang, tapi kadang-kadang kita tahu bahwa kesempatan apabila hari ini daftar, mungkin beberapa tahun kemudian baru bisa kita melaksanakan ibadah. Jadi tentunya bagi yang orang bisa menyelenggarakan haji itu harus bersyukur, karena tidak seluruh orang bisa berangkat haji. Dan perlu disampaikan bahwa setiap tahun saya juga selalu berangkat haji, dan saya oleh Pak Gubernur itu ditunjuk jadi penanggung jawab haji Jawa Barat. Jadi harusnya tahun ini saya tuh pergi, Pak Gubernur bicara mau pergi lagi haji. Kata saya, yang pertama saya sedang ditugaskan di Garut. Kebayang kalau pergi sebagai petugas haji 1 bulan, bagaimana rakyat Garut ditinggalkan saya. Jadi saya mohon izin bahwa tahun ini
Dan saya katakan, saya itu sudah berkali-kali menjadi pembimbing haji. Beri kesempatan pada yang lain. Waktu itu tahun kemarin juga saya, tahun yang lalunya, saya sudah menolak karena banyak yang ingin menjadi petugas haji. Tapi karena Pak Gubernur Sahadi sangat mau jadi penanggung jawab Haji Jawa Barat. Alhamdulillah saya juga sudah 1 tahun lebih saya pakai. Tidak pernah lepas dari mulai dipasang. Jadi supaya kalau saya agak kurang pada tracknya langsung melihat seperti itu. Nah, terus ibadah haji, nah tentu itu bagaimana Allah. Dan saya juga perlu disampaikan bahwa saya itu salah satu yang memberikan andil haji itu berangkat dari Kertajati. Kalau syariatnya waktu itu saya tidak ngotot, belum tentu Kertajati itu sampai sekarang berjalan. Bahkan penerbangannya juga belum tentu berjalan. Saya waktu itu embarkasi Indramayu saya dorong apa yang kurang nih, karena permintaan pemerintah Arab itu banyak untuk urusan penerbangan. Kurang Pak, saya carikan uang untuk kurang deh, sampai siang saya carikan berapa ratus miliar saya untuk membangun embarkasi Indramayu. Lalu kemudian di bandara ini harus ada tempat menyusui, harus ada hotel, harus apa. Wah, saya hampir setahun itu ngurus urusan perhajian itu menjadi sesuatu yang menyita waktu saya. Dan alhamdulillah mulai tahun 2023 itu bisa diberangkatkan dari embarkasi Indramayu melalui penerbangan. Kita tahu sampai saya itu tawar-menawar tentang aftur. Jadi maksudnya kalau bensin itu mobil, kalau aftur itu pesawat. Nah, waktu itu aftur itu disimpan di Balongan di Indramayu. Tapi aftur lebih mahal ke Kertajati dibandingkan aftur itu ke Soekarno-Hatta. Itu beda. Makanya waktu tahun 2023 ada perbedaan selisih yang berangkat dari Kertajati dengan yang berangkat dari Soekarno-Hatta. Padahal sumber minyaknya itu ada di Balongan, lebih dekat kalau menyuplai langsung ke Kertajati, tapi ternyata harus ke Soekarno-Hatta dulu, baru diantar lagi di afturnya atau minyaknya itu ke Kertajati. Jadi sehingga lebih mahal. Nah berikutnya tentu suka duka itu ada pada saat kita menjalankan tugas. Ingin bahwa tugas kita ini juga menyandang gelar haji. Nah lalu kita juga kadang-kadang untuk mengurus orang yang demikian banyak itu ada kejengkelan. Karena sifat manusia satu dengan yang lain itu berbeda-beda. Kadang-kadang ada yang bisa nurut, ada yang keras kepala dan lain sebagainya kan. Itulah sifat manusia yang kita hadapi. Mudah-mudahan seluruh jemaah haji baik itu yang reguler membayar ataupun yang plus ataupun juga petugas ini menjadi haji mabrur. Nah, kemudian berikutnya di dalam acara evaluasi, tentu evaluasi ini punya nilai atau makna. Yang pertama, kalau evaluasi itu menilai rumah berjalan itu, nah menilainya itu mulai dari sekarang. Jadi menilai apakah tertib administrasi itu sudah dipersiapkan mulai dari sekarang untuk jemaah haji tahun 2024.
Nah lalu persiapan apa saja? Nah kadang-kadang kita itu setiap tahun itu berbeda-beda. Konteks dua masalah di perhajian. Sebagai contoh tahun 2023 itu kan orang yang beresiko tinggi lebih banyak. Nah tentu kalau orang beresiko tinggi lebih banyak itu lebih sulit. Jadi lebih enak ngurus yang normal 10 daripada yang satu dipanggil. Itu kurang lebih enak ngurus 10 orang yang normal daripada satu yang 2 rentak, kira-kira seperti itu. Nah, tapi kita juga tidak bisa mengatakan bahwa yang tua itu tidak tua. Ternyata di Mekah atau di Madinah itu kadang-kadang yang tua justru terjudit. Itu justru orang kira pada seperti itu. Nah, makanya dievaluasi sehingga para pembimbing KPIH, KPU atau lain sebagainya ini harus ada ajakan-ajakan yang sifatnya betul-betul bahwa ibadah ini, haji ini ibadah yang berat. Karena itu terbayar kalau kita ada di Arafah. Begitu panas, begitu tidak jelas gitu ya. Punya uang juga tidak laku di sana itu. Karena Alfamart tidak ada. Itu kira-kira. Nah, lalu kemudian di sana kita itu kadang-kadang ada suatu waktu makanan pas, kadang-kadang ada telat, kadang-kadang ada yang makannya di alas tapi mengambil dua dan sebagainya. Itu problem-problem. Nah kira-kira dengan yang menjadi hambatan sehingga pelaksanaan ibadah haji berikutnya itu lancar. Lalu kemudian kadang-kadang tidak sesuai. Kita sudah perjanjian makannya seperti ini. Kita ada food festival dengan Saudi misalnya, atau dengan Garuda. Ternyata kenyataannya nggak seperti itu. Makanan yang disajikan dan lain sebagainya. Ini banyak sekali yang harus kita perbaiki. Kemudian perilaku-perilaku yang memang masih sebetulnya manusiawi. Orang ingin membawa jam-jam lebih banyak dan lain sebagainya dengan berbagai cara. Nah itulah kira-kira memang jemaah kita itu tangguh gitu ya, ingin apa yang sudah dikatakan tidak boleh juga mudah-mudahan bisa terbebas dari pengawasan dan lain sebagainya. Jadi oleh karena itu tentunya di evaluasi ini nanti ada hal-hal yang bisa disampaikan, kira-kira kekurangannya apa yang harus diperbaiki. Lalu kemudian saran-saran nanti bisa melalui tanya jawab atau bisa melalui tulisan karena waktu yang terbatas. Tentunya bersyukur karena kita itu sudah menjadi tugas tapi kita dapat nilai tambah. Misalnya tugas KUA atau tugas KUA sudah tugas, lalu kemudian dapat juga ibadah karena bisa memberitahu orang seperti itu harus seperti ini dan sebagainya. Sekaligus juga hari kemarin saya ngobrol dengan pengadilan agama. Di Garut itu merupakan kabupaten tertinggi nilai perceraian. Jadi luar biasa. 350 sampai saat ini. Jadi menurut saya 3.500 sampai setengah tahun ini. Jadi hampir sama dengan tahun kemarin 7.000. Nah berarti kan ini ada juga korelasinya dengan pernikahan dini. Ya, saya minta kepada KUA yang umurnya masih hijau untuk di
sehingga siap. Jadi banyak pasangan-pasangan yang menikah itu tidak siap. Nah, saya juga ucapkan terima kasih kepada kekompakan MUI dan seluruh ormas yang ada di Kabupaten Garut, sehingga kita itu ada pada kondisi aman nyaman, ciptakan kondisi aman nyaman. Apalagi sebentar juga akan ada pilkada. Nah itu mohon untuk tidak ada kegaduhan-kegaduhan yang ditimbulkan oleh kita. Perbedaan pilihan silahkan, tapi tidak menjadi sesuatu kegaduhan. Pilihlah yang terbaik menurut kita, jangan menurut orang lain. Nah, sekali lagi saya atas nama pemerintah Kabupaten Garut mengucapkan terima kasih pada seluruh Bapak Ibu yang bergerak dalam urusan keagamaan. Mudah-mudahan amal ibadah Bapak Ibu menjadi sesuatu yang ternilai, yang nanti akan menyelamatkan kita di hari akhir. Kita harus saling mendoakan, saling bersama untuk kita menjawab bahwa kita hidup di dunia ini bermanfaat, dan tentu nanti di akhirat kita saling tolong menolong, karena kadang-kadang tidak bisa seorang bupati itu misalnya bisa lebih cepat masuk surga. Siapa tahu orang yang ditolong kita itu lebih dulu. Tapi mudah-mudahan yang ditolong itu nanti akan menolong kita di hari yang pasti. Juga pada TNI, Polri yang sudah membantu pengamanan, juga tadi tim dokter dan tentu pembimbing dan lain sebagainya yang membantu terselenggaranya penyelenggaraan haji tahun 2024 secara baik dan menjadi suatu amal, sehingga menambah daripada mabrur. Selain mabrur, kita juga ada tambahannya selaku pembimbing ibadah. Dan mungkin sebaiknya memang kita terus berkomunikasi, sehingga kita tidak seperti setelah selesai begitu saja jalin persaudaraan. Kalau banyak saudara, kemudahan pasti. Pertolongan itu tidak bisa kita bayangkan dari suatu silaturahmi. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya bersama-sama kita saksikan penayangan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024. Baik itu suka, duka, dan bahagia mengikuti proses panjang pelaksanaan ibadah haji di Kabupaten Garut. Perjalanan spiritual para jemaah haji Kabupaten Garut tahun 2024 diawali dengan berbagai persiapan yang dilakukan. Tentunya persiapan yang mantap menjadi kunci keberhasilan ibadah haji. Salah satu persiapan yang diikuti yaitu mengikuti bimbingan manasik haji di bawah bimbingan para guru dan ustadz. Para jemaah dilatih dengan seksama tata cara ibadah haji dari awal hingga akhir. Tentunya dengan bekal ilmu yang cukup, mereka siap mengemban amanah sebagai tamu Allah menjalankan rukun Islam yang kelima. Setelah manasik haji, tahapan selanjutnya adalah pengurusan biodata dan visa. Proses ini tentu membutuhkan kesabaran dan ketelitian. Meski demikian, kelengkapan administrasi tetap ditempuh oleh para jemaah haji agar pelaksanaan ibadah haji bisa berjalan lancar dan tertib administrasi. Berkat kesungguhan para jemaah, segala urusan dapat diselesaikan dengan lancar sehingga mereka dapat berangkat ke tanah suci. Dengan penuh harapan, para jemaah mengemas perlengkapan ibadah mereka. Setiap barang yang dibawa memiliki makna dan tujuan yang mulia. Satu persatu koper milik jemaah didata dan diantarkan ke pihak logistik guna memastikan semua kebutuhan para jemaah, khususnya yang berada di dalam koper, bisa sampai di
hingga akhirnya para jemaah haji diberangkatkan ke Tanah Suci untuk menjalankan berbagai rangkaian ibadah haji di Tanah Suci, dan mereka pun tetap dilayani serta diperhatikan oleh para petugas haji yang memang sudah tersedia di Tanah Suci. Setelah menunaikan ibadah haji, para jemaah kembali ke tanah air dengan membawa berkah dan pengalaman yang tak terhilang. Sambutan hangat dari keluarga dan masyarakat menjadi penyemangat bagi mereka. Tangis haru pun tak terbendung menyambut kedatangan para jemaah yang telah melaksanakan rukun Islam yang kelima. Tentunya kesuksesan ibadah haji tahun 2024 di Kabupaten Luhut tidak akan tercapai jika tidak ada dukungan semua pihak. Kesuksesan haji tahun 2024 merupakan hasil kerjasama semua pihak sehingga pelaksanaannya bisa berjalan lancar serta sukses tanpa ekses. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas haji yang saya dari pengurus Kabupaten Garut. Saya atas nama Ketua PDPSIS Kabupaten Garut Mengucapkan selamat kepada seluruh jemaah haji asal Kabupaten Garut yang telah kembali dengan selamat. Mudah-mudahan semua haji menjadi dan kami juga ucapkan terima kasih kepada jalan khususnya kantor jalan yang telah menyelenggarakan kegiatan yang penting untuk umat Islam sebagai implementasi dari rukun Islam yang kelima, di mana penyelenggaraan ibadah haji alhamdulillah sudah merupakan usaha maksimal. Semoga pelayanan ini menjadi amalan sesuai dengan amalan. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kementerian Agama Republik Indonesia ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat, membangun bangsa. Berkhidmat untuk umat dalam keberagaman, bersatu padu bergerak dan berkarya. Tentu pelaksanaan haji dari tahun ke tahun harus meningkat pelayanannya. Karena itu pada hari ini kita evaluasi apa-apa yang kurang, yang menjadi kendala, sehingga di tahun 2025 kendala-kendala yang dirasakan itu bisa diantisipasi dari sekarang. Dan kami tentunya mengucapkan terima kasih atas kehadiran para peserta yang nanti tentu memberi warna pada langkah gerak kita dalam rangka pelaksanaan haji tahun 2025. Kita lebih memberikan pelayanan yang prima sehingga para jemaah itu bisa aman, nyaman, selamat sampai ke tanah air kembali. Mungkin ada pesan Pak untuk Kemenag Garut untuk haji tahun depan? Tentu kami dengan Kemenag Garut harus saling bergandeng tangan. Kira-kira apa yang bisa dikontribusikan oleh pemerintah daerah? Kira-kira apa yang bisa dikontribusikan oleh Kemenag? Sehingga kita ada kesamaan visi misi dalam penyelenggaraan. Jangan sampai ada perbedaan hal-hal yang nanti menjadi sulit di dalam pelaksanaan. Dan alhamdulillah jalinan silaturahmi dan komunikasi yang terus kita lakukan ini menjadi kesuksesan juga dalam rangka penyelenggaraan haji di tahun 2020.
Ya, kita ucapkan innalillahi bagi yang meninggal. Itu ada 5 orang yang memang meninggalnya itu banyak faktor yang nanti bisa ditanya. Misalnya sudah tua, kemudian membawa penyakit bawaan, dan memang sudah waktunya juga gitu kira-kira. Jadi bukan sesuatu yang karena ada kegiatan atau sesuatu yang ekstrim. Tentu di dalam penyelenggaraan haji ini cukup berat kan, apalagi dalam mencapai gelar hajinya. Itu kan di Padang Arafah dan Mina itu luar biasa lah, itu ya perjuangannya. Nah, maka kita harus siap mental, dan berangkat itu juga harus siap fisik. Jangan sampai nanti mentalnya kuat, fisiknya tidak kuat juga tidak berimbang. Kementerian Agama Republik Indonesia ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat, membangun bangsa.